Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang berupaya untuk selalu istiqomah ittiba kepada beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan kajian kita. Kajian tentang kitab Minhajul Muslim, yaitu lanjutan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kemarin kita sudah kaji bersama. Di antara adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, yashkuru kulli musliman ilallahi ta'ala daiman ala na'ami bihi alaih. Seorang muslim seyogyanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan syukur bil lisan wasyukur bil qalbi, dan yang terakhir adalah syukur bil amal. Kemudian yang kedua, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu kullu muslimin yakhafullaha daiman. Jadi setiap muslim seyogyanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sungguh tidak beradab apabila seorang muslim itu tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rasa takutnya kepada Allah
sebagai seorang muslim seharusnya adalah melebihi takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang pertama adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, siapakah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain adalah para anbiya wal mursalin. Karena mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa lagi setelah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di sisi Allah adalah para ulama, ya. Karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, oleh karena itu ada ahlul ilmi dan ahlul abid. Ada orang yang ahlul ilmi, ada orang yang ahlul abid atau ahli ibadah. Ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berilmu, orang yang alim. Jamaknya adalah ulama. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama, ya, terus menerus kita menambah ilmu kita agar supaya kita betul takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, pada masa tabi'in ada seorang tabi'in yang bernama Sabit bin Ibrahim. Beliau mengadakan perjalanan mencari ilmu ke Irak. Ya, ketika sampai di Kufah, dalam kisah atau riwayat itu adalah dia mengambil sebiji daripada apa namanya itu, buah, ya, buah apel. Di dalam riwayat lain itu adalah memetik satu buah apel. Ini kisah tabi'in yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah separuh ini di dalam mulut digigit, dia teringat bahwa ini adalah bukan hak saya. Kalau masuk di dalam perut ini adalah menjadikan haram dalam dirinya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dicarilah pemilik kebun di situ, ya. Ternyata ketemu. Kemudian disampaikan kepada si fulan, wahai si fulan, saya tadi memakan satu buah apel separuh sampai di mulut. Akan tetapi saya teringat ini adalah bukan hak saya. Saya minta diikhlaskan separuh yang sudah saya gigit ini. Wahai si fulan, ini bukan apel milik saya. Saya hanya menjaganya. Kalau sampean ingin bertemu kepada pemiliknya, silahkan temuin di daerah. Ditunjukkan perjalanan dalam riwayat itu sekitar setengah hari. Ya. Kalau dulu berjalan kaki. Sampai di sana disampaikan, ya, wahai hamba Allah, saya telah memakan separuh daripada apel. Saya minta diikhlaskan. Dan separuh ini masih saya bawa. Karena saya betul-betul kelaparan di tengah jalan. Ya, saya akan pergi ke Irak. Ya, kemudian saya ingin menuntut ilmu. Dia minta keikhlasan. Apa jawab yang punya pemilik kebun itu? Saya ikhlaskan apel yang sudah sampean makan.
Akan tetapi saya minta syarat. Apa syaratnya wahai hamba Allah? Nikahilah anak saya. Ya. Nanti bisa Bapak nyari kisah ini ya, Sabit bin Ibrahim. Ya, orang yang takut, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi ibrah bagi kita. Ya, hati-hati dalam masukkan makanan dalam tubuh kita. Satu syarat yang saya minta, nikahilah anak saya. Anak saya bisu. Anak saya buta. Dan anak saya lumpuh. Ya. Kalau memang kamu tidak mau menikahi anak saya tidak ikhlas. Saya belum bisa mengikhlaskan apa yang telah masuk di dalam perut Anda. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Sabit bin Ibrahim adalah menerima daripada tawarannya. Nah, mungkin bapak-bapak ini sering mendengar sudah kisah ini. Ya. Kemudian setelah dinikahkan, ya, singkat cerita, pada malam pertama masuk kamar dengan mengucap Assalamualaikum. Ternyata istrinya bisa mengucapkan Waalaikumsalam. Ya. Dan ternyata istrinya itu adalah berdiri. Istrinya adalah bisa mendengar, bisa berkata, dan bisa berdiri. Kemudian Sabit bin Ibrahim tanya kepada ayahnya, wahai ayahanda, katanya istri saya adalah bisu dan tuli, tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Dan istri saya adalah lumpuh, ternyata tidak. Apa kata bapaknya? Anak saya buta. Buta tidak pernah dipakai untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga anak saya adalah tidak bisa mendengar, tidak pernah dipakai untuk mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki anak saya lumpuh, tidak pernah dipakai untuk berjalan, untuk jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri Sabit bin Ibrahim itu adalah hafidhah, hafal Quran 30 juz. Inilah kalau seorang hamba itu betul-betul menjaga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya kepada Allah, bukan karena manusia. Nah, oleh karena itu beliau punya anak namanya Nu'man bin Sabit, ya, yang menjadi salah satu pendiri madhab, yaitu madhab Hambali, madhab Hanafi, ya, Abu Hanifah. Dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama, ya, mari kita tanamkan dalam diri kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sampai sekarang fatwa-fatwanya adalah dipakai oleh sebagian besar daripada umat Islam. Anak yang pertama beliau adalah, nama aslinya adalah Nu'man, ya, bin Sabit, yaitu Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi. Jamaah rahimakumullah, inilah contoh, ya, daripada seorang hamba yang betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang menjadikan takut kepada Allah adalah kita berilmu. Ketika kita berilmu, tahu, oh ini larangan, ini jalan ke surga. Wa hadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tunjukkan dua jalan. Ini jalan yang baik, jalan yang buruk. Jalan yang ke surga, jalan yang ke neraka.
Orang yang berilmu tahu ini jalan yang hak, ini jalan yang batil. Ini jalan ke surga, ini jalan yang ke neraka. Tapi ingat Pak, syaitan tidak akan tinggal diam. Timbul pertanyaan di dalam diri kita. Tidak sedikit orang berilmu, ya, akan tetapi ternyata dia juga tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, syaitan sampai kapanpun akan memperdaya kita. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin berkualitas ilmu yang kita dapatkan, ya, syaitan yang akan memperdaya pun akan selalu lebih berkualitas. Makanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Ya. Kita akan selalu diperdaya, Pak. Makanya kadang-kadang itu ada pertanyaan, wah, ini seorang ustadz kok ternyata seperti itu. Nah, ustadz yang mempercaya setannya kenal dia, berkualitas. Kalau yang sekelas kita ini Mas Ubay ini, nah setan-setan yang ya yang ringan-ringan aja lah. Tapi ketika seorang kelas yang ustadz, yang orang yang berilmu, yang memperdaya pun juga berkualitas syaitan. Nah inilah ya contoh daripada salah satu tabi'in yang betul-betul dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Karena takut masuk barang haram. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada mudghah. Idza sholihat jasadu kulluhu. Ya, apabila baik seluruhnya. Perkataannya baik, perilakunya baik, ibadahnya baik. Wa idza fasadat qulub ala wahyal qalb. Kalau memang mudghahnya ini buruk-buruk semuanya, perilakunya buruk, perkataannya buruk, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Hati ini adalah juga perlu makanan. Kalau nanti yang dimasukkan barang-barang yang haram, ya akan tidak baik jasad kita. Jasad kita tidak baik, perilaku tidak baik, perkataan tidak baik. Ya, makanya mari kita selalu berhati-hati, ya, selektif dalam masukkan makanan di dalam tubuh kita. Ya. Jadi umat Islam itu adalah selektif. Ini halal masuk, ya, ini batil haram. Mari kita tolak. Karena apa? Ketika sedikit Pak, nanti lama-lama juga banyak kita. Makan barang yang batil atau haram sedikit kita, sedikit aja. Besok akan terbiasa. Karena akan masuk di dalam hati, membentuk di hati. Ya. Hati, pikiran kita adalah juga tidak akan baik, tidak akan melahirkan hal-hal yang baik. Ya. Dari dalam hadis lain, ketika kita berbuat, ya, kemungkaran, berbuat dosa maksiat, ya, maka Allah itu akan berikan noktah di dalam hati kita. Ya. Berbuat dosa lagi, ada noktah lagi di dalam hati kita. Nah, yang sangat berbahaya lagi ketika hati kita itu sudah penuh noktah. Itu akan sulit untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, tidak sedikit ya, kalau orang sudah berlumuran dengan dosa kemaksiatan, sulit untuk kita dakwai. Tantangan bagi kita untuk berdakwah kepada mereka. Ya, makanya jangan terkejut, jangan heran. Ya. Bahkan dia tidak tanggung-tanggung menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya siap masuk neraka. Ya. Karena apa? Ya, hatinya sudah tertutup, nota hitam sudah penuh.
Sulit untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika bertaubat, kemudian melakukan amalus sholehah, maka notah itu sedikit demi sedikit akan terhapus. Ya, makanya notah di dalam diri kita ini masih bisa dibersihkan dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan putus asa terhadap rahmat Allah atas taubat yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Seberapapun dosa yang kita lakukan, bahkan di dalam hadis itu adalah walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak gunung Uhud, ketika kita betul-betul taubat dan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa kita. Bahkan perbuatan buruk kita akan diganti oleh Allah dengan perbuatan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Baik yang lahir maupun yang batin, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika orang takut kepada Allah itu, kalau di tempat yang terbuka wajar, Pak. Tapi ketika di tempat yang sunyi, yang sepi ini ujian kita. Ya, ini ujian kita. Semuanya dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hati pun Allah mengetahui, apalagi yang di dalam lahirnya. Makanya inilah yang mengharuskan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 61, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wala takunu fi sya'nin wa ma tasru minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi wa ma yazubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Kamu tidak akan berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak perlu mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu biarpun sebesar zarrah di bumi ataupun di langit. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah yang menjadi saksi. Besok di akhirat semuanya akan terbuka, apapun yang kita lakukan. Ya, makanya besok di akhirat itu mulut kita akan dikunci. Ya, mata kita, telinga kita, kaki kita, ya, tangan kita, itu menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan Allah adalah satu-satunya saksi yang tidak bisa dielakkan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kamu lakukan tidak akan luput daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sebiji darah. Ya, darah itu sebiji sawi kalau dulu diartikan. Kalau arti yang sekarang ini, Pak, atom. Karena apa? Atom itu adalah benda yang terkecil. Kalau dulu itu molekul, ya, Pak. Sekarang itu atom. Ditemukan lagi bagian terkecil itu daripada molekul itu adalah atom. Nah ini, Pak, ya. Oleh karena itu mari kita tanamkan dalam diri kita, apapun setiap kita melakukan sesuatu, Allah melihat kita. Allah melihat kita. Nah ini, ya, kuncinya adalah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan
agar kita betul-betul menjadi insan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan yang pertama adalah kenali Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifatullah. Kenali Allah. Ya. Bertauhidlah kepada Allah. Baik tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Mereka, kalau kita tidak mengenal Allah, tidak akan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah adalah mempunyai sifat apa? Menghidupkan dan mematikan. Memberikan rezeki. Yang namanya dinamakan dengan tauhid rububiyah. Ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Hanya kepada Allah kita beribadah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mempunyai asma wa sifat. Allah mempunyai nama-nama yang bagus, yaitu 99 Asmaul Husna. Dan Allah mempunyai sifat-sifat Allah apa? Sifat maha. Allah maha mengetahui, maha mendengar, maha adil, maha bijaksana. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran wa tadabbarul Quran. Membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran bukan cuma dibaca, akan tetapi ditadaburi, direnungkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran ada janji dan ancaman. Ya. Ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang aman wa amil sholihan. Ada ancaman bagi orang yang betul-betul melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, Mbak. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah ini akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-i'tirafu bid-dzambi, menyadari atas dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Ya, jangan sampai kita merasa amal kita sudah banyak, tapi lupa terhadap dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi seseorang itu ketika tidak pernah merasa berbuat dosa, tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita mengingat dosa-dosa kita, sedikit berbuat dosa, kita koreksi, kemudian kita menuju yang lebih baik. Jangan kita menghitung amal-amal yang telah kita laksanakan. Hitunglah, koreksi diri kita, seberapa dosa yang kita lakukan. Ya, ini akan menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 perkara yang seharusnya mari kita upayakan. Kita terus belajar. Al-Quran bukan cuma dibaca, ya. Satu dibaca, kemudian dimengerti isinya. Yang lebih penting lagi adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang ini Al-Quran hanya dibaca, ya, dibaca. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang hafal sekian juz, ya, tapi isinya tidak tahu. Kenapa tidak dipelajari? Ya, ada menghafal 10 juz sampai sudah memondok. Ya, cukup menjadi imam. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya mari kita baca. Ada sekarang tafsir, ada Quran terjemah, lebih detail lagi kita ada tafsir.
Ada tafsir yang pendek Jalalain, ada yang lebih lagi agak luas lagi adalah tafsir Al-Maraghi. Ya, lebih detail lagi Ibnu Katsir. Mari kita baca. Kita baca artinya dulu, ayatnya dulu, kemudian artinya, kemudian tafsirnya. Ya, sehingga nanti apa? Walaupun kita belajar itu tidak keluar daripada penafsiran para ahli-ahli tafsir. Karena sekarang hati-hati Pak. Ya, di medsos itu saya sudah beberapa kali ada seorang yang mengartikan, menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemikirannya sendiri. Ini sangat berbahaya. Itu berlawanan dengan ahli-ahli tafsir, buku-buku tafsir, berdasarkan pemikirannya sendiri. Nanti bapak-bapak kalau lihat di medsos itu akan bertemu dengan itu. Hati-hati itu. Yang nama belakangnya adalah Karim. Hati-hati dengan itu. Coba nanti sampean ya dengarkan, sampean resapi, kemudian sampean cocokkan dengan tafsir daripada Al-Quran. Tafsir apapun. Ya. Itu jauh sekali daripada tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ahli tafsir. Nah, ini yang akan membahayakan kepada kita, Pak. Makanya di akhir zaman ini ya banyak sekali pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Kenapa subur di Indonesia? Ya. Pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah ini di Indonesia itu sangat subur. Kalau di Malaysia itu Pak dihukum Pak, di Indonesia tumbuh subur. Bahkan tidak sedikit. Kenapa majelis ulama itu diam saja? Wallahu alam, kita nggak tahu. Kenapa MUI kok diam melihat seperti itu? Ya, karena sudah ada tafsir-tafsir yang sahih, yang sudah diakui oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi ada ketika yang menafsirkan berdasarkan pemikiran sendiri, tidak ada teguran sedikit pun. Dan anehnya, kenapa salah satu pemahaman yang seperti itu tumbuh di Indonesia adalah tidak sedikit pengikutnya. Banyak pengikutnya, Pak. Ya. Akan tetapi ya ketika pemahaman ya atau manhaj yang betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama salaf itu sedikit. Sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW besok di akhir zaman, orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu sedikit, hanya sedikit. Apa pesan Rasulullah SAW? Addu alaikum bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan gerahang, bukan dengan gigi, dengan gerahang. Ya. Sampai Rasulullah pesan seperti itu. Dan jangan mengikuti perkara-perkara yang baru. Ya. Nah, sekarang ini tidak sedikit orang yang beramal dicari dalilnya belakangan. Beramal dulu, cari dalil. Bukan ini dalil kemudian beramal berdasarkan dalil, tidak. Tapi apa? Karena sudah terlanjur beramal, dicari dalil-dalilnya. Ya. Dan yang seperti itu adalah pengikutnya tidak sedikit, malah lebih banyak. Makanya Pak, kalau kita betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman ulama salaf, kok sedikit memang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, awalnya Islam itu asing. Ya. Dan Islam nanti di akhir zaman akan menjadi asing. Dan berbahagialah kita yang dianggap asing. Biar aja gitu. Ya. Biar aja Pak. Gak apa-apa, biar aja kita dianggap orang asing, gak masalah aja. Ya. Umat kita, pengikut kita sedikit tidak masalah. Sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya.
Yang penting bagaimana kita betul-betul saat ini kita pegang teguh sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau tidak kita pegangnya, kalau lepas itu berbahaya. Apa sunnah itu? Maja'a an Rasulullah SAW min qaulin wa fi'lin wa tahrim. Apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Ya. Bahkan sekarang ini Pak, mohon maaf ya, kita pondok itu yang kalau memang kita ini betul-betul yang akan berpedoman prinsip kita dengan Al-Quran dan Sunnah, itu pun sedikit Pak. Ada yang masuk keluar lagi Pak, ada yang mau masuk melihat seperti itu, nggak jadi masuk Pak. Kita sudah terbiasa Pak seperti itu, ditembaki dari sana dari sini, hati-hati di sana, hati-hati di sana. Biar sajalah mereka. Ya, dia memang tidak takut menghalangi orang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak takut itu. Apa sikap kita? Kita diam. Kita doakan saja. Semoga mereka berhenti seperti itu, menghalangi orang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masa orang mau mondok malah dihalang-halangi, ya, dengan macam-macam, sehingga takut mereka. Bahkan ada Pak, sampean kalau datang pengajian di tempat si fulan, katanya, kalau nanti sampean mati saya tidak mau mengurus. Ada Pak itu di kilometer 7 di masjid sana, kajian di sana. Orang datang itu dulu banyak, tapi diancam, kalau sampean nanti tetap ikut pengajian di sana, ya, kalau sampean meninggal, saya tidak akan mengurus. Karena apa? Saya nanya, loh Pak, gimana sampean sakitkah lama tidak datang ke pengajian? Waduh Pak Nur, saya ini diancam bla 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 bla. Siapa? Dengan si fulan. Saya bilang, Pak, kalau sampean meninggal, dia tidak mengurusi, dia berdosa Pak. Kalau tidak ada yang mengurusi saya, Pak, nanti yang mengurusi saya. Ya, sejauh itu Pak ancamannya Pak di akhir zaman ini. Pantas kata Rasulullah SAW, besok di akhir zaman orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu sedikit Pak. Karena setiap akan orang mau belajar, pasti diancam seperti itu. Ya, orang yang belajar mari setengah-setengah, masih lemah dia, ya kan, nah, diancam lagi seperti itu, bahkan dikucilkan dari lingkungannya. Ya, tidak sedikit seperti itu. Bahkan saya ingat dulu ketika kita dakwah keliling ya, dulu pernah ke Lahe, itu tantangannya juga seperti itu Pak, di Lahe. Ya, ada surat, kita kirimi surat, ya, harus berhenti. Padahal itu di rumah Pak, di rumah ada surat, kita kalau tidak berhenti, kalau ada apa-apa saya tidak bertanggung jawab, kami tidak bertanggung jawab. Berat Pak, memang berat memang, tapi tidak seberat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jauh, ya. Menurut kita berat, tapi sangat berat lagi yang dialami oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, Nabi Isa'inin ila yaumiddin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, mari kita berupaya untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan apa? Satu, mengenal Allah, ya, mengenal Allah, mengenal asma wa sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal tauhid rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini akan menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, kemudian merenungkan, mentadaburi,
dan yang lebih penting lagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah kita agar kita betul-betul menjadi insan yang yakhafullahu ta'ala, yang insya Allah ya nanti kita akan selamat, ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya. Terakhir, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Sebaik-baik manusia adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Akan tetapi ketika berbuat salah, maka menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.